mendengarkan podcast ini. Saudaraku, harus selalu kita ingat bahwa manusia itu makhluk kekal. Kalau kita bisa merenungkan realitas ini dengan benar, jiwa kita pasti tergetar, saudaraku. Kita ini makhluk kekal. Realitas ini mestinya mendahsyatkan kita. Jiwa kita harus dicengkeram oleh realitas bahwa nanti ada kehidupan yang tidak berakhir, tak bertepi. Kehidupan yang tak bertepi tersebut bisa kemuliaan kekal atau kehinaan kekal. Mau tidak mau, saudara, manusia bersedia atau tidak harus berada di salah satunya, kemuliaan kekal atau kehinaan kekal. Tidak ada seorang pun manusia dapat mengelak dari realitas ini. Apakah Anda, saudara, ada di kemuliaan kekal atau kehinaan kekal? Kita semua sebagai makhluk kekal telah terperangkap oleh realitas ini dan kita tidak dapat menghindarinya. Ini resiko, saudara. Ini konsekuensi sebagai makhluk kekal. Banyak orang yang hatinya tidak tergetar oleh realitas bahwa dirinya makhluk kekal. Hal itu disebabkan karena telah dihanyutkan oleh berbagai kesenangan dunia dengan segala kesibukannya. Dan kuasa kegelapan memang berusaha agar manusia tidak menyadari bahwa dirinya makhluk kekal, dan supaya manusia tidak memikirkan realitas kekekalan ini, sehingga hidupnya menjadi ceroboh, menjadi makhluk yang tidak bijaksana, padahal mestinya bisa bijaksana dan bisa memiliki akal yang baik. Karena dihanyutkan oleh kesenangan dunia dengan segala kesibukannya, sehingga menjadi ceroboh, menjadi makhluk yang tidak bijaksana, tidak berakal dengan baik, maka mudah tergiring ke dalam kegelapan abadi oleh kuasa kegelapan, diparkir di kehinaan kekal itu. Suasana dunia hari ini adalah suasana kehidupan di mana pada umumnya hampir semua manusia tidak mempersoalkan bahwa dirinya adalah makhluk kekal. Dan tentu saja tidak mempersoalkan kekekalan sama sekali. Coba di masyarakat, di tengah-tengah pergaulan, dalam percakapan-percakapan, apakah kekekalan disinggung-singgung? Sama sekali tidak. Segala sesuatu yang dilakukan manusia terfokus pada dirinya sendiri, terfokus kepada kehidupan sekarang di bumi ini, seakan-akan tidak ada kehidupan di dunia lain, seakan-akan manusia tidak akan mati, seakan-akan tidak ada kehidupan di balik kematiannya. Tentu orang-orang seperti ini juga tidak memikirkan adanya pertanggungjawaban di hadapan pengadilan Tuhan nanti. Padahal setiap kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita selama di bumi, dan semua kita pasti menghadap tahta pengadilan Allah. Ini juga mestinya menggetarkan kita, saudara. Tetapi kalau orang sudah hanyut dengan berbagai kesenangan dunia dan kesibukannya,
sudah tidak lagi memikirkan adanya pertanggungjawaban, adanya pengadilan, adanya keadaan kekal nanti. Dan ini keberhasilan kuasa kegelapan menyesatkan manusia. Dunia sekarang ini makin materialistis. Jadi nilai tertinggi kehidupan itu materi, uang, harta. Dan nihilistis. Allah dianggap tidak ada atau tidak perlu ada. Coba kalau diteruskan begini, mati dia. Paru-parunya itu mesti ya bakal meradang. Ya, ia tidak akan memiliki gairah rohani yang baik. Keinginan tersebut ya nanti akhirnya berporos pada dihargai manusia, mendapat pengakuan dari manusia, pengakuan yang membuat seseorang menjadi terhormat, dipuji, dianggap penting, berjasa, keinginan untuk memiliki kehidupan wajar seperti kehidupan manusia lain. Nah, bagi orang tertentu, keinginan tersebut memuaskan diri dengan segala hal yang terkait dengan pemuasan nafsu. Wah, ini lebih rusak lagi tuh. Orang kalau sampai terpapar ini, paru-paru rohaninya itu pasti rusak. Orang kalau hidup dalam dosa, orang itu tidak akan suka berdoa, membaca Alkitab, mencari Allah. Pneumonia, peradangan paru-paru rohani. Seharusnya Bapak Ibu, satu-satunya keinginan yang kita miliki adalah melakukan keinginan Allah saja. Nah, kalau orang berkata, kita ini kan manusia, boleh dong punya keinginan. Oh, harus. Tetapi sebagai orang yang ditebus oleh darah Tuhan Yesus, yang kita menjadi milik Allah sepenuhnya, kita tidak berhak memiliki keinginan dari diri sendiri. Keinginan kita itu hanyalah melakukan keinginan Allah Bapa. Dan saudara tahu, itulah pelayanan yang sesungguhnya. Jangan mulu-mulu jadi pendeta atau ketua sinode. Menyenangkan hati Tuhan. Keinginanku adalah keinginan Bapa yang kulakukan atau kulaksanakan. Itu pelayanan. Itu pelayanan. Jika tidak demikian, lalu melakukan kegiatan gereja, pasti orang itu menggunakan kegiatan gereja untuk memperoleh keuntungan pribadi. Hidup kita mestinya digerakkan oleh gairah, hanya melakukan keinginan Allah Bapa. Ini kalau paru-paru rohani orang itu benar, itu begitu. Gairahnya itu. Dan ini adalah suatu kehormatan. Kalau sebagai makhluk ciptaan diperkenan melakukan keinginan penciptanya, luar biasa. Kehormatan. Nah, gaya hidup melakukan keinginan Allah Bapa ini harus menjadi gaya hidup yang melekat seperti sebuah perangkap atau jerat, sehingga kita akhirnya tidak bisa keluar dari keadaan itu. Hidup kita hanya mau melakukan keinginan Bapa atau kehendak Bapa. Ini menjadi belenggu, tapi belenggu yang memerdekakan. Orang yang hidup dengan gaya hidup seperti ini, kematiannya adalah kematian yang bermartabat. Sebaliknya, kalau seseorang terjerat oleh gaya hidup melakukan keinginan diri sendiri, ya tentu akibat pengaruh dari lingkungan, dari dunia, maka hal tersebut juga bisa menjadi ya perangkap atau jerat. Bisa menjadi perangkap atau jerat, sehingga seseorang tidak bisa keluar. Tidak bisa keluar dari gaya hidup tersebut. Dan ini
belenggu yang membinasakan. Ada belenggu yang memerdekakan, ada belenggu yang membinasakan. Sama-sama belenggu. Nah sekarang saudara dibelenggu oleh kebiasaan melakukan keinginan Allah atau kebiasaan melakukan keinginan diri sendiri. Yang gampang itu melakukan keinginan diri sendiri. Melakukan keinginan Allah tidak mudah. Tapi kalau saudara punya tekad, punya komitmen, Roh Kudus akan pimpin. Kita akan bisa mengerti apa keinginan Allah, apa kehendaknya. Jadi kalau orang terbelenggu dengan gaya hidup menyenangkan diri sendiri, aduh, ini kalau mati, ini kematiannya kematian yang tidak bermartabat. Saudara, periksa diri ya. Kita mau bertobat sungguh-sungguh nih ya. Lagu ini saya nyanyikan hampir tiap hari sekarang ya. Dan ini memuat komitmen yang saya harus update, bukan seminggu sekali, setiap hari, kadang-kadang pagi sore. Walaupun tidak doa pagi bersama, saya 4:30 hampir selalu sudah bangun, kadang-kadang jam 3 lewat dan saya berdoa. Dan saya selalu ingat kalau doa pagi, biasanya saya doa bersama. Selalu ingat, saya biasanya doa bersama. Maka Senin nanti, ya Senin depan ini kita akan doa bersama. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku. Saudara, saya ajak saudara memiliki lagu ini yang menjadi gaya hidup kita. Kita tidak akan pernah menyesal. Ini komitmen yang berat, saudaraku. Ya, saya sendiri kalau tidak 15 hari di pengasingan, tidak merasa memiliki nyawa sambungan, sulit saudara. Tuhan sudah menggosok saya dengan banyak persoalan, tapi sampai titik tertentu berhenti amplasnya itu karena sudah mentok. Baru Tuhan bawa saya ke pengasingan 15 hari, baru bisa diamplas lagi dengan cara lain. Kalau bisa, wah kita bersyukur. Kita tidak pernah menyesal. Walaupun ini berat sekali, tapi ini pilihan yang terbaik. Saya berkata, Tuhan, aku tahu bahwa komitmen ini tidak bisa kupenuhi tanpa pertolongan Roh Kudus. Ini berat sekali, Bapak. Tetapi ini pilihan yang terbaik. Disingkat umur hidupku, aku ini burung pipit, tapi aku ingin menjadi raja wali yang terbang tinggi. Aku manusia berdosa yang rusak, tapi aku mau menjadi serupa dengan Yesus. Belas kasihanilah aku ya Bapa. Dan Bapa pasti mengabulkan karena memang ini kehendaknya. Saudaraku sekalian, seharusnya satu-satunya keinginan yang kita miliki adalah melakukan keinginan Allah saja, dan ini menjadi gairah hidup kita. Kita berani punya komitmen itu, Tuhan pasti akan menuntun kita. Pokoknya modalnya nekat. Ya, pokoknya kita mau, Tuhan akan menolong kita. Apa yang menjadi kesenangan-kesenangan kita harus rela kita tanggalkan. Itu harus dari diri sendiri. Kita bisa berkata tidak. Seperti makanan-makanan tertentu yang kita pandang ini enak, tapi kita tahu ini bisa membahayakan tubuh kita. Kita berkata tidak. Kita ganti yang lain. Nanti bisa
Nanti bisa. Nanti bisa. Nanti bisa. Waktu kita itu singkat. Dunia makin rusak, makin sulit. Apalagi Bapak Ibu yang sudah usia di atas 50 tahun. Apalagi dengan adanya wabah COVID. Bukan ngancam, nah itu realitas dan realistis kok saudara. Ikuti apa yang saya bagikan. Saya sungguh-sungguh mau belajar, saya benar-benar mau bertobat saudara. Lagu ini kan lagu pertobatan saudara. Saya hampir tiap hari nyanyikan lagu ini. Sebagai updating atau memperbaharui komitmen saya. Saya ulangi lagi. Terus terang saya takut kalau saya menoleh ke belakang dan punya kesenangan-kesenangan lagi. Apapun bentuknya. Ini baru yang namanya berkemas-kemas. Unsur duniawi lain atau kekafiran lain. Pemikiran atau anggapan bahwa kalau seseorang berbuat kesalahan kecil, Allah akan mentolerir. Nah ini juga kacau ini. Yang tadi pertama merasa berat punya keinginan, yang kedua bahwa kesalahan kecil itu tidak masalah. Sehingga banyak kesalahan-kesalahan yang kita anggap kecil menjadi kebiasaan hidup setiap hari. Ketidaktulusan, kebohongan, membicarakan orang lain, curiga, penuh prasangka. Sementara itu merasa bahwa itu bukan sesuatu yang mendukakan hati Allah. Waduh, mengerikan saudaraku. Dengan cara hidup seperti ini, orang tidak membangun kesucian standar Allah. Sebab kalau orang sudah ceroboh untuk hal-hal kecil, akhirnya dia juga bisa ceroboh untuk hal-hal besar. Kalau mau suci, suci sekalian saudaraku. Jangan bohong-bohongan. Jangan kita tidak tulus. Ya memang kita sudah tulus, orang menganggap kita tidak tulus, ya enggak apa-apa. Kita sudah belajar jujur, orang menganggap kita bohong, tidak jujur, ya enggak apa-apa. Sebab ada pengadilan. Nah apa, asal kita jangan tidak jujur, jangan tidak tulus. Harus takut Tuhan. Nah kalau orang sudah membiasakan diri untuk hal-hal kecil, dia tidak merasa bersalah, akhirnya menjadi kebiasaan. Itu benih pemberontakan. Merasa tidak punya dosa karena tidak melakukan pelanggaran secara umum yang dapat terpidana secara hukum manusia. Padahal Allah mengendaki kesucian dalam segala hal. Baik itu hal kecil atau sederhana atau hal-hal besar. Benar-benar saudaraku, Allah mengendaki kita hidup tidak bercacat dan tidak bercela dalam segala hal. Dan itu sama dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di Matius 5 ayat 48, sempurna seperti Bapa. Sempurna seperti Bapa. Jika tidak demikian berarti tidak bersedia mengikut Yesus atau ikut jejaknya. Ikut Yesus itu dalam segala hal benar, dalam segala hal lurus. Nah saya bicara ini saya akan dituntut apakah Erastus lurus atau tidak, ya terserah. Apalah artinya tuntutan manusia. Kita hidup di hadapan Allah dengan mata terbuka setiap saat. Kita takut akan Allah, bukan karena mau dinilai manusia. Saudaraku, keadaan hidup di mana seseorang masih melakukan hal-hal yang mendukakan hati Allah, sekalipun itu kelihatannya kecil, ia tidak memiliki kesucian standar Allah. Nah kalau itu anak muda atau secara umur biologis masih kanak-kanak atau remaja bisa ditolerir. Tapi kalau sudah usia 20, 25 tahun, 30, 40, 50, 60, harus bersih benar saudara.
Sebab ketika Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus, di 1 Petrus 1 ayat yang ke-16, tentu saja kekudusan yang dimaksud adalah kekudusan standar Allah, bukan standar yang lain. Kalau Allah berfirman, keluarlah kamu dari antara mereka, jangan menyentuh apa yang najis, 2 Korintus pasal 6. Tentu saja kenajisan itu segala sesuatu yang Allah tidak suka. Apakah itu dosa kecil atau dosa sederhana atau dosa besar, pokoknya yang Allah tidak suka, jangan lakukan, jangan perbuat. Harus selalu diingat bahwa orang-orang yang mendukakan hati Allah tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kita pertanyakan ya, hidup kita sekarang, hari-hari kita itu kita mendukakan hati Allah atau menyukakan Dia? Orang yang masih mendukakan hati Allah, kalau mati itu kematiannya tidak bermartabat, saudaraku. Kalau mati itu kematiannya tidak bermartabat. Mereka adalah orang-orang yang belum termasuk melakukan kehendak Bapa. Pasti belum mendapat pengakuan dari Allah Bapa sebagai berkenan di hadapannya. Kenyataan yang dapat dilihat dan dibuktikan bahwa orang yang tidak tergetar terhadap realitas kekekalan adalah orang-orang yang tidak bisa menghargai Allah secara benar. Mereka orang-orang yang tidak percaya kepada Allah secara benar pula. Tidak bisa percaya kepada Allah dengan benar. Saudara buktikan itu dalam kehidupan saudara dan kehidupan orang lain. Orang yang tidak menghayati bahwa dirinya makhluk kekal, ada realitas kekekalan, tidak tergetar oleh hal ini, ia tidak berusaha berkenan kepada Allah. Seperti hewan yang tidak menyadari kekekalan, cenderung menjadikan sesamanya sebagai mangsa. Demikian pula sebagian besar manusia yang tidak mengenal dirinya makhluk kekal. Lihat saja mereka bersikap sewenang-wenang terhadap sesamanya, tanpa peduli bahwa ada hakim yang akan meminta pertanggungjawaban. Saudaraku yang kekasih, kesadaran terhadap realitas bahwa manusia adalah makhluk kekal harus dihubungkan dengan realitas kematian yang akan dialami manusia. Sepasti matahari yang terbit di ufuk timur, sepasti itu pula kematian yang akan pasti kita jumpai atau kita hadapi atau kita alami. Kepastian mengenai kematian ini sering dilupakan orang, saudaraku. Orang tidak berusaha memikirkannya. Dalam percakapan lalu ada bicara tentang kematian, ada orang yang tidak suka, lalu minta supaya menghentikan percakapan mengenai kematian. Jangan omong soal kematian, bicara yang lain saja. Ia tidak sanggup. Tidak sedikit orang yang tidak suka mendengar khotbah atau lagu-lagu yang menyinggung mengenai kematian, dan mereka protes. Ini apaan sih khotbah mati-mati melulu, lagu kok mati-mati melulu? Protes, nggak suka, ya terserah. Suatu hari mereka akan menyesal yang protes-protes itu. Sebab khotbah-khotbah dan lagu-lagu mengenai kematian mengingatkan kita terhadap realitas kematian yang pasti kita hadapi, dan kekekalan yang kemudian kita akan alami. Loh, diingatkan kok nggak mau. Kecuali Anda tidak akan mati. Anda bisa mati setiap saat loh. Apalagi dengan COVID-19. Terpapar masuk rumah sakit, tidak sedikit yang tidak pulang, dibungkus plastik, dikubur dengan protokol COVID-19.
Saudaraku, ya, walaupun tidak semua, tetapi hampir bisa dipastikan. Orang yang tidak takut mendengar, orang yang takut mendengar mengenai kematian, itu orang-orang yang pasti tidak siap menghadapi kematian. Orang-orang seperti ini sebenarnya orang-orang yang sangat malang. Ia tidak ingin mendengar persoalan mengenai kematian, tetapi suatu saat ia pasti mengalami kematian. Dia pasti tidak berusaha untuk hidup berkenan di hadapan Allah. Pasti tidak berusaha. Masih memuaskan keinginan sendiri. Nanti kalau ketemu Bapak di surga baru tahu. Memang itu. Ya. Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada saat ku dalam dosa, selamatkan jiwaku. Ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan kepadamu, Bapa di surga. Coba ingat ya, kita itu diciptakan, dibuat ada. Jatuh dalam dosa diselamatkan. Kita berhutang kehidupan. Nggak ada mau hitung-hitungan dengan Tuhan. Oh, kita berhutang kehidupan kok. Entek udah habis hidup kita. Iya kan saudara? Makanya mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah kau miliki. Betapa takut dan mengerikannya keadaan orang-orang yang ketika masih hidup tidak suka mendengar hal kematian. Waktu dia di ujung maut, mereka tidak mempersiapkan diri terhadap realitas kekekalan. Tetapi orang yang akrab dengan tema kematian dan kekekalan siap menghadapi realitas. Saya singgung beberapa waktu yang lalu. Jadi hari-hari sebelum saya masuk rumah sakit, saya bertemu karena orang tuanya saya kenal baik, anak gadisnya yang sakit. Dia mengatakan bahwa dia tidak ingin pulang ke rumah sakit lagi, dia mau pulang ke LB3. Ini memang jemaat Rehoboth yang setia, saudaraku. Maminya juga jemaat Rehoboth, tapi maminya. Dia berkata, saya mau pulang saja ke LB3. Waduh, luar biasa. Kokohnya, kuatnya menghadapi kematian. Karena sudah biasa dengan tema kematian di Rehoboth ini. Tolong ya, saya harap saudara mau sadar nih, pecinta suara kebenaran. Jangan saudara merasa sudah pecinta suara kebenaran lalu meluncur ke surga dengan mudah. Coba saudara periksa diri saudara, sudah melakukan kehendak Allah dengan baik atau belum? Coba, berapa banyak orang berkata kita sudah kangen mendengar khotbah Pak Eras. Sekarang saya sudah bisa khotbah, saya tanya begini, mau apa? Mau dengar khotbah saya? Ayo, mau apa? Berani mati? Matikan keinginan dirimu sendiri. Dan mau hidup melakukan kehendak Allah? Hayati kamu makhluk kekal. Hayati adanya realitas kekekalan dan kepastian kematian. Kematian itu transisi di mana manusia, saudaraku sekalian, berpindah dari dunia fana ini kepada kekekalan. Nah, saudaraku, pada umumnya atau hampir bisa dipastikan, kalau seseorang benar-benar bisa menghayati bahwa dirinya adalah makhluk kekal, maka ia akan selalu mempersoalkan kematian dan realitas kekekalan. Itu otomatis. Kematian itu adalah transisi yang dinantikan oleh mereka yang telah menghayati dirinya makhluk kekal
dan telah berusaha hidup berkenan di hadapan Tuhan sebagai persiapan untuk memasuki kekekalan. Sebaliknya, kematian menjadi sesuatu yang menakutkan bagi orang-orang yang tidak menghayati realitas kekekalan, sebab ia tidak mempersiapkan diri untuk menjadi manusia yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Sesuatu yang tidak logis, saudaraku. Coba perhatikan, ini dengar. Kendaraan kita belum tentu nabrak atau ditabrak, kita asuransikan. Loh, kenapa kematian yang pasti tidak engkau persiapkan? Tubuh kita tidak kita ingini sakit kan? Tapi kita asuransikan. Kenapa kepastian kematian tidak kita persiapkan untuk menghadapinya? Kenapa kita tidak mempersiapkan diri menghadapinya? Orang-orang yang tidak mempersiapkan kekekalan itu orang-orang yang celaka, saudara. Tidak punya harapan. Tidak memiliki pengharapan. Pengharapannya ada di dunia hari ini. Nah, kalau kita membaca Alkitab, kita menemukan model orang percaya yang sungguh-sungguh telah mempersiapkan diri untuk menghadapi kekekalan. Dalam 2 Timotius 4 ayat 7-8, Paulus mengatakan begini, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." Ayat ini dicantumkan pada berita duka atau berita kematian. Sering itu. Telah berpulang dengan damai ke rumah Bapa, lalu ada ayat ini, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik." Enak loh. Ini tidak boleh ditujukan kepada sembarang orang. Loh, emangnya yang meninggal dunia sudah berjuang seperti Paulus? Kalau tidak kan bohong. Orang-orang yang belum sungguh-sungguh melakukan pertandingan yang baik, belum mencapai garis akhir, dan tidak memelihara iman, dan tidak pantas menerima mahkota kebenaran, kok bisa loh mengenakan ayat itu? Benar-benar itu. Banyak orang yang sebenarnya tidak layak menerima mahkota kebenaran, tetapi mereka mengaku atau biasanya keluarganya yang masih hidup yang menyatakan bahwa anggota keluarga mereka yang meninggal layak mendapat mahkota tersebut. Ini bohong-bohongan, tipu-tipuan. Berapa kali orang tanya saya, "Pak, ayat-ayat apa yang patut ditaruh di sini ya Pak, waktu berita meninggal dunia atau di nisan?" Ya saya beri ayatnya lah. Tapi saya sekarang berpikir, layak tidak mereka mengenakan ayat itu. Berpulang dengan damai ke rumah Bapak, emangnya kamu layak damai ke rumah Bapak? Jangan-jangan pulang dengan ketakutan ke rumah yang lain, bukan rumah Bapak loh. Selama hidup kamu, hidup hanya kesenanganmu sendiri yang kamu puaskan. Kok bisa lo pulang dengan damai? Pasti pulang dengan ketakutan. Oh, masih terikat dengan dunia. Apalagi kalau itu keluarga orang kaya, pasang besar-besar itu di koran, telah berpulang dengan damai ke rumah Bapak. Bapak sopo? Sopo Bapak iki sopo? Sapa bapaknya? Ini bukan saya mau merendahkan, supaya saudara semua sadar, biar sajalah orang-orang itu. Lalu ditulis di situ juga ayat-ayat, "Aku telah mengakhiri pertandingan." Pertandingan apa ini? Pertandingan apa? Aduh, ampun dah. Aduh, pulang dengan damai. Aduh, mana mungkin kamu damai, kamu selama hidup tidak 100% melakukan kehendak Bapa. Aduh, sedih saudaraku.
Nah, kalau saudara nanti meninggal dunia, layak nggak ada tulisan pulang dengan damai ke rumah Bapak? Bapak saudara siapa di ini? Coba saudara periksa. Bapakmu tuh sopo? Kalau bapak saudara itu bapak di surga, saudara hidup hanya untuk melakukan keinginannya. Ambisi saudara adalah menjadi anak yang berkenan. Jangan kalimatnya tertulis telah pulang dengan damai ke rumah Bapak, padahal sebenarnya telah pergi dengan tidak tenang atau dalam ketakutan ke tempat yang mengerikan, kehinaan kekal. Saya bukan senang bicara ini lalu sedang nyerang orang, tidak. Dari dulu kalau orang meninggal itu selalu ada kalimat telah berpulang dengan damai. Loh, ke rumah Bapak, loh, damai apa? Bapaknya siapa? Apalagi kalau ada kalimat, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kehidupan. Mahkota di sopo. Loh, enaknya loh. Ini dia orang-orang Kristen yang berfantasi. Aduh saudaraku, kita bertobat ya sebelum terlambat. Ini khotbah belum selesai. Saya akan sambung hari Jumat depan. Ya. Amin. Tuhan memberkati saudara.